Astuti dan Inara pertama kali bertemu di sekolah dasar ketika Astuti pindah ke kota untuk tinggal bersama bibinya. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka cepat menjadi akrab. Astuti, dengan sikapnya yang sederhana dan tulus, berhasil menarik perhatian Inara, seorang gadis kota yang sering merasa kesepian meski hidup dalam kemewahan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi mimpi, dan saling menguatkan di tengah tantangan hidup masing-masing. Inara sering bercerita tentang keluarganya yang selalu sibuk dengan bisnis. Ia merasa kasih sayang hanya diberikan lewat barang mewah, bukan waktu atau perhatian. Sebaliknya, Astuti selalu mengagumi Inara karena dianggap memiliki hidup yang sempurna. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa kesederhanaannya adalah sesuatu yang diam-diam diinginkan oleh Inara. Hubungan mereka menjadi semakin erat, hingga tak ada rahasia di antara mereka. Setiap sore sepulang sekolah, mereka duduk di tepi sungai dekat rumah Astuti. Di sana, Inara kerap memuji kepiawaian Astuti dalam menulis puisi. Kata-kata Astuti selalu terasa hidup, seolah mampu menggambarkan apa yang tak bisa diungkapkan oleh hati. Inara merasa beruntung memiliki sahabat seperti Astuti yang selalu bersedia mendengar keluh kesahnya. Di sisi lain, Astuti sering merasa rendah diri di hadapan Inara. Penampilan Inara yang anggun dan latar belakang keluarganya yang terpandang membuat Astuti merasa kecil. Namun, Inara tak pernah memperlihatkan sikap sombong. Justru ia sering mengingatkan Astuti bahwa persahabatan mereka lebih berharga dari perbedaan status sosial. Hal ini membuat Astuti semakin mengagumi kebaikan hati Inara. Suatu hari, Inara mengungkapkan mimpinya untuk menemukan cinta sejati. Ia percaya cinta sejati tak peduli status atau harta, melainkan muncul dari ketulusan hati. Astuti mendengarkan dengan penuh perhatian, meski ia sendiri belum memahami sepenuhnya arti cinta. Diam-diam, ia berharap suatu hari bisa mendukung Inara menemukan apa yang ia cari. Ketika mereka masuk sekolah menengah, persahabatan mereka semakin kuat. Astuti menjadi pendengar setia untuk semua cerita Inara, dari kisah patah hati kecil hingga impian masa depannya. Meski sering merasa hanya menjadi bayangan di balik gemerlap dunia sahabatnya, Astuti tak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan Inara sudah cukup menjadi alasan untuk tetap berada di sisinya. Namun, ada momen-momen di mana Astuti merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia hanya seorang pengikut yang selalu mendukung Inara tanpa memikirkan kebahagiaannya sendiri. Meski demikian, Astuti memilih menekan perasaannya. Persahabatan mereka terlalu berharga untuk dihancurkan oleh pikiran-pikiran egois. Ketulusan Astuti tidak pernah diragukan oleh Inara. Ia tahu Astuti adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Ketika Inara merasa tertekan oleh ekspektasi keluarganya, hanya Astuti yang mampu memberinya ketenangan. Astuti selalu memiliki kata-kata yang menenangkan hati, bahkan di saat-saat tersulit. Di sisi lain, Astuti diam-diam mulai menyadari kekosongan dalam hidupnya. Meski ia bahagia bersama Inara, ada sesuatu yang hilang. Ia ingin memiliki sesuatu yang bisa ia sebut sebagai miliknya sendiri, sesuatu yang membuatnya merasa berarti. Namun, ia tak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan itu tanpa mengorbankan persahabatan mereka. Persahabatan mereka tampak tak tergoyahkan, tetapi di baliknya ada bibit-bibit konflik yang mulai tumbuh. Perbedaan status, mimpi, dan cinta perlahan-lahan akan menguji kekuatan hubungan mereka. Namun, saat ini, mereka masih percaya bahwa selamanya akan selalu ada untuk mereka berdua. Dunia terasa begitu sederhana ketika mereka bersama, tanpa tahu bahwa badai sudah menanti di depan. Memasuki masa SMA, kehidupan mereka mulai berubah. Di sekolah, muncul sosok yang mencuri perhatian banyak siswa, termasuk Astuti dan Inara. Reza, seorang murid baru dengan ketampanan dan kecerdasannya, menjadi idola. Ia memiliki sikap tenang dan tutur kata yang lembut, membuatnya terlihat berbeda dari kebanyakan siswa lain. Diam-diam, hati Astuti bergetar setiap kali melihat Reza, tetapi ia memilih memendam perasaannya dalam-dalam, menyadari batas dirinya. Berbeda dengan Astuti, Inara secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Reza. Ia sering memuji ketampanan Reza di hadapan Astuti, bercerita panjang lebar tentang betapa sempurnanya pria itu. Astuti hanya tersenyum, menutupi rasa yang perlahan-lahan menusuk hatinya. Persahabatan mereka terlalu berharga untuk dihancurkan oleh perasaan yang tak seharusnya.
Suatu hari, di bawah pohon besar di halaman sekolah, Inara meminta bantuan Astuti. Aku ingin mendekati Reza, katanya penuh semangat. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Kamu pandai menulis, kan? Buatkan aku puisi atau surat yang indah. Bantu aku, Tuti. Kamu sahabat terbaikku. Permintaan itu menghantam hati Astuti seperti badai. Namun, melihat binar kebahagiaan di mata Inara, ia tak sanggup menolak. Astuti menghabiskan malam-malamnya menulis surat-surat penuh perasaan, menuangkan apa yang sesungguhnya ada di hatinya untuk Reza, lalu menyerahkannya pada Inara. Surat-surat itu dikirim atas nama Inara, dan setiap balasan Reza yang diterima oleh Inara semakin membuat hati Astuti terasa hancur. Ketika Inara membaca balasan Reza di hadapannya, Astuti hanya bisa tersenyum pahit. Reza memuji tulisan-tulisan yang ia kira berasal dari hati Inara. Suratmu sangat menyentuh, tulis Reza. Aku merasa seperti mengenalmu lebih dalam lewat kata-kata ini. Kalimat itu menjadi pisau tajam yang mengiris hati Astuti. Namun, ia memilih diam, membiarkan kebahagiaan sahabatnya menjadi prioritas. Hubungan Inara dan Reza perlahan berkembang. Di sekolah, mereka mulai terlihat lebih dekat, membuat banyak orang iri. Astuti menyaksikan semua itu dari kejauhan, menelan rasa sakitnya dalam diam. Malam-malamnya dihabiskan menulis puisi baru untuk Inara, menyadari bahwa cintanya hanya akan menjadi bayang-bayang di belakang kebahagiaan sahabatnya. Namun, tak semua berjalan mulus. Meski Reza tampak menerima Inara, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Dalam percakapan mereka, Reza sering menyebut betapa ia terkesan oleh isi surat-surat itu, tetapi merasa kepribadian Inara berbeda dari bayangan yang ia dapatkan dari tulisannya. Inara hanya tertawa dan menganggap itu lelucon, sementara Astuti mendengar cerita ini dengan hati yang semakin remuk. Pada suatu malam, Astuti mencoba untuk berhenti menulis. Ia merasa tak sanggup lagi menyakiti dirinya sendiri. Namun, Inara datang dengan air mata. Tolong aku, Tuti. Reza mulai menjauh. Aku butuh sesuatu yang istimewa untuk mengembalikan perhatiannya. Kamu satu-satunya harapanku. Astuti terdiam lama sebelum akhirnya mengambil pena lagi, menulis dengan tangan gemetar. Surat berikutnya berhasil mendekatkan kembali Inara dan Reza. Namun, di dalam hati Reza, keraguan semakin tumbuh. Ia mulai merasa bahwa cinta ini hanyalah ilusi. Setiap kali ia membaca surat itu, ia merasakan kehangatan yang nyata, tetapi ketika bersama Inara, perasaan itu terasa jauh. Sementara itu, Astuti terus terperangkap dalam lingkaran pengorbanannya, mencintai dalam diam dan memberikan segalanya tanpa mengharapkan balasan. Hubungan mereka bertiga kini dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Di satu sisi, Astuti merasa kehilangan dirinya sendiri. Di sisi lain, Inara terus meminta bantuannya tanpa menyadari luka yang ia ciptakan. Dan Reza, meski menerima Inara, perlahan mulai menyadari bahwa hatinya terikat pada sesuatu yang lebih dari sekadar surat-surat cinta. Konflik ini menjadi awal dari badai yang akan mengguncang kehidupan mereka bertiga. Tidak ada yang tahu kapan rahasia itu akan terungkap, tetapi saat itu terjadi, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Hubungan antara Inara dan Reza semakin terlihat oleh banyak orang. Di sekolah, mereka menjadi pasangan yang digemari, membuat banyak gadis iri pada Inara. Namun, hanya Astuti yang tahu bahwa semua itu berakar dari kata-kata yang ia tulis. Astuti berusaha menahan diri, terus tersenyum, meskipun setiap tawa mereka di depan matanya seperti duri yang menusuk. Pada suatu hari, Inara mengajak Reza bertemu dengan keluarganya. Ia ingin memperkenalkan Reza sebagai orang yang ia pilih, meski ia tahu keluarganya memiliki standar tinggi. Di hadapan orang tua Inara, Reza menjelaskan dirinya dengan penuh keyakinan. Ia bercerita tentang perjuangannya menjadi pengacara dan tekadnya untuk membuat hidupnya berarti. Namun, sikap dingin dari keluarga Inara menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Sepulang dari pertemuan itu, Inara menangis di pelukan Astuti. Mereka bilang dia tidak pantas, ujar Inara terisak. Mereka ingin aku menikah dengan pria yang selevel. Aku mencintai Reza, Tuti, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Astuti mendengarkan dengan hati yang penuh simpati. Meskipun bagian kecil dari dirinya merasa lelah selalu menjadi tempat Inara bergantung. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Keluarga Inara semakin menekan, hingga akhirnya mengambil keputusan drastis.
Mereka memutuskan untuk mengirim Inara ke luar negeri, jauh dari Reza. Inara tak memiliki pilihan lain. Ia menangis sepanjang malam, memohon pada Astuti untuk menjaga Reza selama ia pergi. "Jangan biarkan dia melupakan aku," pinta Inara. Permintaan itu seperti rantai yang mengikat Astuti lebih erat pada rasa sakitnya. Ketika hari keberangkatan tiba, Reza datang ke bandara untuk mengucapkan perpisahan. Ia mencoba menenangkan Inara, meskipun hatinya sendiri hancur. "Aku akan menunggumu," kata Reza dengan suara gemetar. "Aku akan menjadi pria yang layak untuk keluargamu." Namun, di dalam hati Reza, ada perasaan bahwa sesuatu telah hilang, perasaan yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Setelah kepergian Inara, Reza berubah. Ia menjadi pria yang pendiam dan lebih sering menyendiri. Dalam kesendiriannya, ia tak bisa menghilangkan bayangan surat-surat itu dari pikirannya. Ada kerinduan yang terus menghantuinya, bukan hanya kepada Inara, tetapi pada jiwa yang terasa hidup dalam setiap kata yang tertulis. Di sisi lain, Astuti juga terjebak dalam dilema. Ia ingin mendukung Reza, seperti yang diminta Inara, tetapi hatinya sendiri semakin sulit dibendung. Suatu malam, Reza datang ke rumah Astuti dalam keadaan mabuk. Kesedihannya tak mampu lagi ia tahan. "Aku kehilangan semuanya," ujar Reza dengan mata penuh air mata. "Inara pergi, dan aku merasa seperti tidak punya apa-apa lagi." Astuti mencoba menenangkannya, tetapi malam itu menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Dalam kelemahan dan keputusasaan, hubungan tak terduga terjadi di antara mereka. Astuti terbangun keesokan paginya dengan perasaan bersalah, sementara Reza pergi tanpa berkata apa-apa. Namun, ia tahu bahwa apa yang terjadi malam itu tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya. Hari-hari berlalu, dan Astuti mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika ia memeriksakan diri, ia mendapatkan kabar yang mengguncang dunianya, ia hamil. Astuti merasa bingung dan ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah anak Reza, tetapi bagaimana ia bisa memberitahunya? Bagaimana jika Inara kembali dan segalanya terungkap? Astuti memutuskan untuk menyembunyikan kehamilannya. Ia pindah ke tempat yang lebih jauh, berharap bisa membesarkan anak itu sendirian tanpa melibatkan siapapun. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa kenyataan ini tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Di suatu saat nanti, kebenaran akan menghancurkan semua yang selama ini ia lindungi. Hidup Astuti berubah total setelah kehamilannya. Ia meninggalkan sekolah, pindah ke sebuah kota kecil, dan menyewa kamar sempit di sebuah rumah kontrakan. Hari-harinya diisi dengan bekerja sebagai penjahit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Astuti menjalani semuanya dengan kesabaran, meskipun rasa lelah sering menggerogoti tubuhnya. Hanya satu hal yang membuatnya bertahan, anak yang tumbuh di dalam rahimnya adalah bagian dari Reza, seseorang yang ia cintai dengan tulus. 9 bulan berlalu dalam keheningan. Astuti melahirkan seorang bayi perempuan yang ia beri nama Aisyah. Tangisan pertama anaknya membuat air mata Astuti mengalir deras. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan memberikan seluruh hidupnya untuk Aisyah, meskipun ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Anak itu menjadi alasan Astuti untuk terus bertahan di tengah hidup yang penuh cobaan. Tahun-tahun berlalu, dan Aisyah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Namun, di balik senyumnya, ada satu kenyataan yang menyakitkan. Aisyah lahir dengan kelainan jantung bawaan. Dokter mengatakan bahwa kondisi ini membutuhkan perhatian khusus, bahkan kemungkinan operasi di masa depan. Mendengar kabar itu, hati Astuti hancur, tetapi ia bertekad untuk melakukan apapun demi kesembuhan putrinya. Di tengah perjuangannya, bayang-bayang masa lalu sering datang menghantui. Astuti tak pernah menceritakan tentang Aisyah kepada siapapun, apalagi kepada Reza. Ia tahu bahwa Reza berhak tahu, tetapi ia terlalu takut untuk mengganggu hidup pria itu. Baginya, Reza adalah kenangan yang indah, tetapi tak bisa ia miliki. Ia memilih untuk menyimpan rahasia itu sebagai bagian dari pengorbanannya. Suatu hari, saat sedang bekerja, Astuti melihat sebuah berita di televisi. Wajah Reza muncul di layar, kini seorang pengacara sukses yang menangani kasus besar. Hati Astuti bergetar melihat pria yang pernah mengisi hatinya. Ia terlihat lebih dewasa, tetapi ada kesedihan di balik sorot matanya. Astuti bertanya-tanya apakah Reza masih memikirkan Inara, wanita yang pernah menjadi alasan mereka terhubung. Di sisi lain,
Reza menjalani hidup yang jauh dari kata bahagia. Meski berhasil mencapai kesuksesan, hatinya tetap kosong. Ia sering mengingat malam di mana ia menemui Astuti dalam keadaan mabuk. Ada rasa bersalah yang tak pernah hilang. Reza merasa bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang penting di masa lalunya, tetapi ia tak tahu bagaimana menemukannya kembali. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Suatu sore, Reza yang sedang menangani kasus di kota kecil tempat Astuti tinggal, secara tidak sengaja melihatnya di pasar. Astuti yang sedang menggandeng Aisyah terkejut melihat Reza berdiri beberapa meter darinya. Mata mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti. Reza mengenali Astuti, tetapi pandangannya segera tertuju pada Aisyah. Ada sesuatu dalam mata anak itu yang terasa familiar. Reza mendekat dengan penuh tanda tanya. "Astuti, kamu tinggal di sini?" Tanyanya dengan nada yang tak bisa disembunyikan dari keheranannya. Astuti gugup, mencoba mencari alasan untuk pergi. Namun, Aisyah yang polos menarik perhatian Reza. "Ini anakmu?" tanya Reza dengan suara bergetar. Astuti terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. "Iya, ini Aisyah," jawabnya, tanpa menyebut siapa ayah anak itu. Namun, Reza merasa ada yang tak biasa. Tatapan Aisyah, senyumnya, bahkan caranya berbicara mengingatkan Reza pada seseorang. "Astuti, apa yang sebenarnya terjadi?" "Aku butuh penjelasan," ujar Reza dengan nada tegas, tetapi penuh kelembutan. Astuti hanya bisa menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Reza, aku tak pernah berniat mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri bersama Aisyah. Tolong jangan tanya lebih banyak," pintanya. Namun, tatapan Reza menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah. Ada sesuatu yang perlu ia ketahui, sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Astuti. Pertemuan itu menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengungkap semua rahasia. Reza, yang awalnya merasa hidupnya hanya dipenuhi kesedihan, mulai merasakan bahwa masa lalunya belum selesai. Sementara Astuti, yang selama ini berusaha melindungi Aisyah dari kebenaran, harus menghadapi pilihan sulit, mengungkapkan segalanya atau kehilangan Reza untuk selamanya. Setelah pertemuan itu, Reza tidak bisa menghilangkan wajah Aisyah dari pikirannya. Anak itu memiliki sesuatu yang membuatnya merasa terhubung, meski ia belum bisa menjelaskan apa. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya terus berputar pada pertemuan singkat dengan Astuti. Ada terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan ia tahu bahwa ia tidak akan bisa tenang sampai ia mendapatkan kepastian. Sementara itu, Astuti dihantui ketakutan. Pertemuan dengan Reza membangkitkan kembali kenangan yang berusaha ia kubur. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Reza akan menyadari kebenaran tentang Aisyah. Namun, ia tak siap menghadapi kemungkinan itu. Bagaimana jika Reza marah? Bagaimana jika Inara kembali dan semuanya menjadi semakin rumit? Pikiran-pikiran itu membuat Astuti sulit tidur malam demi malam. Reza memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mendatangi tempat kerja Astuti, meskipun ia tahu langkah itu mungkin akan menyakitkan. Saat bertemu lagi, Reza langsung bertanya tanpa basa-basi, "Astuti, aku butuh jawaban. Siapa ayah dari Aisyah?" Astuti terdiam lama, wajahnya memucat. Ia mencoba menghindari tatapan Reza, tetapi pria itu tidak menyerah. "Aku tidak akan pergi sampai kamu memberitahuku yang sebenarnya," tegas Reza, suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Akhirnya, Astuti menyerah pada tekanan itu. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mengungkapkan semuanya, malam penuh penyesalan itu, keputusannya untuk menyembunyikan kehamilannya, dan perjuangannya membesarkan Aisyah sendirian. Mendengar pengakuan itu, Reza tertegun. Ia merasa bersalah sekaligus marah pada dirinya sendiri. "Kenapa kamu tidak memberitahuku, Tuti? Aku berhak tahu," ujarnya dengan nada kecewa. Astuti hanya bisa menjawab lirih, "Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu. Kamu sudah memiliki banyak beban, Reza. Aku tidak ingin menjadi beban tambahan." Reza merasa hatinya semakin kacau. Ia ingin marah, tetapi ia tahu bahwa Astuti telah berkorban begitu banyak. Di sisi lain, kenyataan bahwa ia memiliki seorang anak mengguncang dunianya. Ketika Reza bertemu Aisyah lagi, ia merasa campuran emosi yang sulit dijelaskan. Anak itu tersenyum padanya dengan polos, tanpa tahu bahwa pria di hadapannya adalah ayah kandungnya. Namun, konflik tidak berhenti di situ. "Inara,
yang selama ini tinggal di luar negeri, mendengar kabar tentang kedekatan Reza dan Astuti dari seorang kenalan lama. Ia memutuskan untuk kembali, membawa niat untuk memperbaiki hubungannya dengan Reza. Ketika Inara tiba, ia langsung mencari Reza dan terkejut melihat perubahan sikap pria itu. "Ada apa denganmu, Reza? Kamu terlihat berbeda," tanya Inara saat mereka bertemu. Reza mencoba menghindari pembicaraan tentang Astuti, tetapi Inara terlalu cerdas untuk tidak mencurigai sesuatu. Ia mulai mencari tahu sendiri, dan akhirnya menemukan kebenaran tentang Aisyah. Kemarahan dan rasa cemburu menguasai dirinya. Inara merasa dikhianati, bukan hanya oleh Reza, tetapi juga oleh Astuti, sahabat yang selama ini ia percayai. Ia mendatangi Astuti dengan amarah yang membara. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku, Tuti? Aku percaya padamu, tetapi kamu malah menikamku dari belakang," serunya dengan nada tajam. Astuti hanya bisa menangis, merasa tidak mampu membela dirinya sendiri. Namun, Inara tidak berhenti di situ. Ketika ia mengetahui bahwa Aisyah membutuhkan operasi jantung, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan Astuti. Ia mendatangi rumah sakit dan, dalam keputusasaannya, mencoba mempengaruhi keputusan dokter untuk menghentikan operasi itu. Astuti yang mengetahui rencana ini merasa dunianya runtuh. Reza akhirnya mengetahui tindakan Inara. Ia merasa marah dan kecewa. "Apa yang kamu lakukan, Inara? Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang anak yang tidak bersalah," katanya dengan nada tegas. Inara, yang merasa terluka, hanya bisa menangis. "Aku melakukan ini karena aku mencintaimu, Reza. Aku tidak bisa kehilanganmu." Reza menyadari bahwa hidupnya berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih, kembali pada cinta lama yang pernah ia perjuangkan, atau melindungi Astuti dan Aisyah, keluarga yang tanpa ia sadari telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Keputusan ini tidak hanya akan menentukan masa depannya, tetapi juga nasib orang-orang yang ia cintai. Reza duduk di tepi ranjang rumah sakit, menatap Aisyah yang terlelap setelah serangkaian pemeriksaan medis. Wajah kecil itu tampak begitu rapuh, tetapi dalam tidurnya ia tetap memancarkan kehangatan. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan cinta yang begitu mendalam sebagai seorang ayah, meskipun ia baru mengenali peran itu. Namun, di balik kasih sayangnya, ada kenyataan yang menghantuinya. Operasi jantung Aisyah harus segera dilakukan, atau waktu mereka bersama akan semakin singkat. Sementara itu, di luar kamar rumah sakit, Astuti termenung dengan pandangan kosong. Keputusan untuk mengungkapkan segalanya kepada Reza telah membuka luka yang lebih besar. Ia tak pernah menyangka bahwa Inara akan mencoba menghancurkan hidupnya. "Apa yang sebenarnya salah, Inara?" gumam Astuti dalam hati. "Bukankah aku sudah memberikan segalanya untukmu?" Inara, di sisi lain, tenggelam dalam kemarahan dan luka hati. Baginya, cinta Reza adalah miliknya. Ia tak bisa menerima bahwa pria yang ia perjuangkan kini justru terikat pada sahabat yang selama ini ia anggap sebagai orang kepercayaannya. "Aku harus mengembalikan Reza," pikirnya. Bagaimanapun caranya, ketegangan mencapai puncaknya ketika Reza menghadapi Inara secara langsung. Ia datang ke apartemen Inara dengan wajah penuh kekecewaan. "Apa yang kamu pikirkan, Inara? Bagaimana bisa kamu mencoba menghalangi operasi anakku?" Suaranya tegas, tetapi ada kepedihan yang tidak dapat ia sembunyikan. "Anakmu, Reza, itu bukan anakmu saja. Astuti merebutmu dariku. Dia menghancurkan kita," seru Inara dengan mata yang berkilat marah. Reza menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya. "Ini bukan tentang kita lagi, Inara. Ini tentang Aisyah. Dia butuh bantuan kita. Jika kamu benar-benar mencintaiku, tunjukkan dengan mendukung apa yang terbaik untuknya." Kata-kata Reza membuat Inara terdiam. Ada keheningan yang panjang, tetapi air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu, Reza. Aku tidak tahu bagaimana caranya menerima ini," ujarnya lemah. Reza menatapnya dengan penuh rasa iba. "Belajarlah untuk melepaskan, Inara. Bukan untuk aku, tetapi untuk dirimu sendiri." Di rumah sakit, dokter memberi kabar yang mengejutkan. Operasi Aisyah tidak bisa dilakukan tanpa transplantasi hati, dan donor yang sesuai sangat sulit ditemukan. Mendengar itu, Astuti merasa seluruh dunianya runtuh. Ia memohon kepada dokter untuk mencarikan solusi, tetapi jawabannya tetap sama, tanpa donor, nyawa Aisyah berada dalam bahaya.
Reza, tanpa berpikir panjang, menawarkan dirinya sebagai pendonor. "Periksa kecocokan hati saya," ujarnya dengan tegas. Namun, dokter mengingatkan bahwa prosedur itu memiliki risiko besar, bahkan bagi pendonor. Astuti menentang keputusan itu. "Reza, aku tidak bisa kehilangan kamu juga. Aisyah membutuhkan ayahnya," ujarnya dengan suara penuh air mata. Reza hanya tersenyum tipis. "Aisyah lebih butuh hidup, Tuti. Aku sudah terlambat untuk banyak hal, tetapi aku tidak akan terlambat untuk ini." Keputusannya membuat hati Astuti semakin remuk. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Aisyah, tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan Reza selamanya. Hari operasi tiba dengan ketegangan yang membebani semua orang. Di ruang tunggu, Astuti berdoa tanpa henti, sementara Inara berdiri di sudut dengan wajah yang sulit ditebak. Dalam diamnya, Inara berperang dengan dirinya sendiri, mencoba menerima kenyataan bahwa Reza telah membuat pilihannya. Operasi berlangsung selama berjam-jam, dan setiap detik terasa seperti seabad bagi Astuti. Ketika dokter akhirnya keluar dari ruang operasi, ia mengumumkan bahwa transplantasi berhasil, tetapi Reza dalam kondisi kritis. Mendengar itu, Astuti hampir terjatuh. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang tidak ternilai. Di kamar perawatan, Astuti duduk di samping tempat tidur Reza, menggenggam tangannya yang lemah. "Kamu terlalu banyak berkorban, Reza," bisiknya dengan suara bergetar. Reza membuka matanya perlahan, memberikan senyuman samar. "Aku hanya ingin menebus semua kesalahanku, Tuti. Ini cara terbaik untuk menunjukkan bahwa aku mencintai kalian." Kata-kata itu membuat Astuti tak mampu berkata apa-apa. Hatinya penuh dengan rasa cinta, rasa syukur, tetapi juga ketakutan akan kehilangan. Inara, yang melihat momen itu dari pintu kamar, merasa ada sesuatu yang perlahan melepaskan dirinya dari belenggu amarah. Ia pergi tanpa berkata apa-apa, membawa luka hatinya yang perlahan mulai ia terima. Ketika malam tiba, Astuti duduk di dekat Aisyah, menatap putrinya yang kini memiliki kesempatan kedua untuk hidup. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk menjaga kebahagiaan anaknya dan Reza, apapun yang terjadi di masa depan. Namun, ia tahu bahwa badai belum benar-benar berlalu. Pilihan yang mereka buat hari ini akan membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu setelah operasi Aisyah, tetapi bayang-bayang ketakutan masih melingkupi Astuti. Reza belum sepenuhnya pulih, dan kesehatannya masih rentan. Meskipun transplantasi hati berhasil, tubuh Reza membutuhkan waktu untuk kembali kuat. Setiap malam, Astuti duduk di samping tempat tidur Reza, menggenggam tangannya yang lemah. Ia mengawasi napasnya dengan cemas, takut kehilangan pria yang telah mengorbankan segalanya demi putrinya. Sementara itu, Aisyah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang luar biasa. Senyumnya kembali merekah, dan suaranya yang ceria mulai memenuhi kamar rumah sakit. Namun, di balik kebahagiaan itu, Astuti merasakan kekosongan yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Di sisi lain, Inara tenggelam dalam dilema yang menghancurkan. Ia belum bisa menerima bahwa cinta Reza kini sepenuhnya dimiliki oleh Astuti. Malam demi malam, ia memutar ulang kenangan masa lalu, surat-surat yang pernah ia kirimkan, kebahagiaan yang ia kira tak tergantikan. Namun, setiap kenangan itu terasa pahit, mengingatkan dirinya pada kesalahan besar yang telah ia perbuat. Suatu malam, Inara kembali ke rumah sakit. Kali ini, langkahnya tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi keraguan dan kesedihan. Ia berdiri di luar kamar Reza, mengamati dari kejauhan saat Astuti menenangkan Aisyah yang terbangun dari tidur. Pemandangan itu menusuk hatinya, tetapi juga menyadarkannya bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan Reza. Ketika Astuti keluar dari kamar untuk mengambil air, ia terkejut menemukan Inara di lorong. Mereka saling menatap tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, Inara membuka mulutnya, suaranya bergetar. "Aku ingin bicara," katanya. Astuti mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Mereka duduk di bangku luar rumah sakit, di bawah langit malam yang penuh bintang. Inara memecah keheningan. "Aku sudah terlalu lama menyimpan dendam. Aku merasa dunia ini tidak adil, tetapi mungkin akulah yang tidak pernah berusaha memahami." Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia mencoba tersenyum. "Aku mencintai Reza, Tuti. Tapi aku tahu, cinta itu tidak lagi milikku.
Astuti terkejut mendengar kata-kata itu. Inara, aku tidak pernah berniat merebut apapun darimu. Semua ini terjadi di luar kendaliku. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Namun, Inara hanya menggeleng pelan. Aku tahu, kamu hanya mencoba bertahan, seperti aku. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah babak baru. Inara perlahan-lahan menerima kenyataan bahwa hubungan antara dirinya dan Reza telah berakhir. Ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan kota dan memulai hidup baru di tempat yang jauh. Sebelum pergi, ia menemui Reza untuk terakhir kalinya. Di kamar rumah sakit, Inara berdiri di samping tempat tidur Reza. Aku hanya ingin bilang, aku harap kamu bahagia, ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Reza menatapnya dengan rasa bersalah yang mendalam. Inara, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menyakitimu. Inara tersenyum pahit. Kita semua terluka, Reza. Tapi aku percaya, waktu akan menyembuhkan segalanya. Ia menggenggam tangannya sebentar, sebelum pergi tanpa menoleh lagi. Setelah kepergian Inara, Reza dan Astuti mencoba membangun kembali hidup mereka. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Kondisi kesehatan Reza yang belum sepenuhnya pulih membuatnya sulit kembali bekerja, sementara Astuti harus menanggung beban finansial untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Suatu hari, Aisyah bertanya dengan polos, "Ayah, kenapa kita tidak punya rumah yang besar seperti teman-temanku?" Pertanyaan itu membuat hati Reza dan Astuti terasa berat. Mereka tahu bahwa masa depan Aisyah adalah prioritas mereka, tetapi jalan menuju kestabilan masih penuh rintangan. Namun, di tengah semua kesulitan, mereka menemukan kekuatan dalam cinta mereka yang kini semakin kokoh. Reza bertekad untuk memulai kembali kariernya sebagai pengacara, meskipun dari awal. Astuti mendukungnya dengan sepenuh hati, bahkan ketika itu berarti ia harus bekerja lebih keras untuk sementara waktu. Kehidupan mereka mungkin jauh dari sempurna, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati apapun. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada ketakutan akan masa lalu yang mungkin kembali menghantui. Sebuah rahasia yang lebih besar mungkin masih tersembunyi, menunggu untuk diungkapkan. Hari-hari yang tenang bersama Aisyah mulai memulihkan luka di hati Reza dan Astuti. Namun, kehidupan tidak pernah semudah itu. Suatu sore, ketika Reza sedang menemani Aisyah bermain di taman, sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Dari dalam, seorang pria berusia sekitar 50-an keluar dengan sikap angkuh. Matanya menyapu Reza dan Aisyah dengan tatapan tajam. "Jadi ini anak itu?" tanya pria tersebut tanpa basa-basi. Reza berdiri dengan sigap, melindungi Aisyah di belakangnya. "Maaf, Anda siapa?" tanyanya dengan nada tegas. Pria itu tersenyum dingin. "Saya Dharma, ayah Inara. Saya pikir kita perlu bicara." Reza menatap pria itu dengan bingung sekaligus waspada. Dharma melanjutkan, "Saya tahu segalanya. Tentang Aisyah, tentang Astuti, dan bagaimana kalian merusak hidup putri saya." Kata-kata itu menusuk Reza seperti pedang. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi Dharma tidak berhenti. "Kalian pikir ini selesai hanya karena Inara pergi? Tidak, Reza. Kalian telah menghancurkan keluarga saya. Dan sekarang, kalian harus membayar harga itu." Reza tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Aisyah lebih erat, merasa bahwa pria di depannya adalah ancaman nyata. Namun, Dharma hanya tersenyum tipis sebelum berbalik menuju mobilnya. "Ingat ini, Reza, aku akan memastikan kalian tidak akan pernah merasa tenang." Kejadian itu membuat Reza dan Astuti tidak bisa tidur malam itu. Astuti, yang mendengar cerita dari Reza, merasa ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana jika dia benar-benar melakukan sesuatu? "Kita tidak punya apa-apa untuk melawan mereka, Reza," ujarnya dengan suara bergetar. Reza mencoba menenangkan Astuti. "Kita tidak akan membiarkan mereka menyentuh Aisyah. Aku akan melindungi kalian, apapun yang terjadi." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Dharma adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Benar saja, beberapa hari kemudian, surat peringatan datang ke kontrakan mereka. Isinya adalah ancaman pengusiran karena tunggakan yang tiba-tiba muncul dalam jumlah besar. Astuti panik, tetapi Reza langsung tahu bahwa ini adalah ulah Dharma. Ia mencoba mencari cara untuk membayar, tetapi pekerjaannya yang belum stabil membuatnya kesulitan. Ketegangan semakin memuncak ketika Aisyah tiba-tiba jatuh sakit lagi.
Ia mengeluh kesakitan di dadanya, dan Astuti segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa tubuh Aisyah menolak transplantasi yang sebelumnya dilakukan, dan ia membutuhkan perawatan intensif. Mendengar itu, Astuti hampir pingsan. Di tengah kekacauan itu, Inara tiba-tiba kembali. Ia mendatangi rumah sakit dengan ekspresi penuh penyesalan. "Aku dengar semuanya," katanya kepada Astuti dan Reza. "Aku tidak tahu bahwa ayahku akan sejauh ini. Aku tidak pernah ingin ini terjadi." Astuti yang sedang berada di ujung keputusasaan tidak mampu lagi menyembunyikan kemarahannya. "Kamu tidak tahu, semua ini karena kamu, Inara. Kamu selalu ingin memiliki segalanya, dan sekarang kami harus membayar akibatnya," serunya dengan air mata yang mengalir deras. Inara terdiam. Ia tahu bahwa kata-kata Astuti benar, tetapi ia tidak bisa mengubah masa lalu. "Aku akan membantu," ujarnya akhirnya. "Aku akan berbicara dengan ayahku. Aku akan memastikan dia berhenti mengganggu kalian." Reza, yang melihat ketulusan di wajah Inara, akhirnya setuju untuk memberinya kesempatan. Namun, langkah Inara tidak mudah. Ketika ia menemui Dharma, pria itu menolak mendengarkan. "Aku melakukan ini untuk melindungimu, Inara. Pria itu tidak pantas untukmu, dan keluarga mereka hanya membawa kehancuran." "Tidak, ayah," seru Inara, matanya penuh air mata. "Kehancuran itu datang dari kita, dari keputusan-keputusan yang salah. Biarkan mereka hidup. Jika ayah benar-benar peduli, lepaskan dendam ini." Kata-kata Inara mengguncang Dharma, tetapi ia tidak menjawab. Hatinya yang dipenuhi amarah membuatnya sulit menerima kenyataan. Namun, setelah malam panjang penuh perdebatan, Dharma akhirnya menyerah. Ia menarik semua ancamannya, meskipun tidak dengan sepenuh hati. Ketika kabar itu sampai ke Reza dan Astuti, mereka merasa sedikit lega. Namun, luka yang ditinggalkan oleh konflik ini tidak mudah sembuh. Mereka tahu bahwa meskipun badai telah reda untuk sementara, masa depan masih penuh dengan ketidakpastian. Malam itu, Reza duduk di samping Astuti, memegang tangannya erat. "Kita sudah melewati banyak hal, Tuti. Aku tidak tahu apa lagi yang akan terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kalian." Astuti tersenyum tipis, meskipun air matanya masih mengalir. "Aku percaya padamu, Reza. Tapi janji kita, apapun yang terjadi, Aisyah adalah prioritas kita." Dalam diam, mereka berdoa agar masa depan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih tenang. Namun, di luar sana, bayangan masa lalu masih mengintai, menunggu untuk menguji kekuatan cinta mereka sekali lagi. Malam itu, setelah kejadian dengan Dharma, kehidupan mereka tak lagi sama. Ketegangan yang menyelimuti keluarga kecil itu seakan membekas di setiap sudut rumah. Aisyah yang semula ceria kini lebih pendiam. Reza yang sedang dalam proses pemulihan merasa ada beban berat yang semakin menekan. Meskipun mereka bisa bernapas lebih lega setelah ancaman Dharma mundur, bayang-bayang ketakutan masih menghantui mereka, mengingat segala yang telah terjadi. Astuti duduk di samping Aisyah yang tengah tertidur, tangannya menyentuh kening putrinya dengan lembut. Ia memikirkan masa depan yang tak pasti, masa depan yang penuh dengan rasa sakit dan pengorbanan. Namun, hatinya yang penuh kasih sayang untuk Aisyah dan Reza membuatnya tetap bertahan. Saat itulah telepon berdering, memecah keheningan malam. Astuti terkejut saat melihat nama yang muncul di layar, Dharma. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkatnya. "Tuti," suara Dharma terdengar dingin dan penuh perhitungan. "Aku tahu kamu dan Reza menganggap semuanya sudah selesai. Tapi aku punya satu hal lagi yang ingin aku bicarakan. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir." Jantung Astuti berdegup kencang, dan tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. "Apa yang kamu inginkan, Dharma?" Suaranya hampir tak terdengar. "Jangan terlalu cepat merasa aman," Dharma melanjutkan, "ada sesuatu yang harus kalian bayar. Aku sudah cukup sabar, tapi kalau kalian pikir aku akan diam saja, kalian salah. Aku ingin Reza menemui aku." Tanpa memberi kesempatan bagi Astuti untuk menjawab, Dharma menutup telepon. Astuti menggenggam ponselnya dengan gemetar, merasa jantungnya hampir terhenti. Tiba-tiba, segalanya terasa kembali runtuh. Ia segera berlari ke kamar Reza, membangunkannya dengan panik. "Reza," Dharma menelepon. Dia tidak berhenti mengancam, katanya dengan suara penuh ketakutan. Reza, meskipun masih lemah, langsung duduk dan menatap Astuti dengan penuh kekhawatiran.
Dia ingin aku bertemu dengannya, lanjut Astuti dengan suara tercekat. Apa yang harus kita lakukan? Reza menarik napas panjang, memikirkan segala kemungkinan yang ada. Kita tidak bisa menghindar, Tuti. Jika dia ingin bertemu, biarkan aku yang menghadapinya. Aku harus menyelesaikan ini, sekali untuk selamanya. Astuti menatap Reza dengan cemas. Reza, kamu masih terlalu lemah. Jangan bertindak gegabah, katanya, tetapi Reza menatapnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Aku sudah memutuskan, Tuti. Ini sudah terlalu jauh. Keesokan harinya, Reza pergi menemui Dharma. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah sebuah langkah berisiko, namun ia tidak bisa membiarkan ketakutan terus membayangi mereka. Astuti, meskipun merasa khawatir, tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil oleh Reza. Di sebuah kedai kopi yang sepi, Dharma menunggu dengan senyum tipis di wajahnya, seolah menganggap semua yang terjadi adalah sebuah permainan. Reza duduk di hadapannya dengan wajah serius. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Dharma? Tanya Reza dengan suara yang tenang, meskipun ada gemuruh di dadanya. Dharma memandangi Reza dengan tatapan tajam. Aku ingin kamu mengakui kesalahanmu. Selama ini, kamu telah menghancurkan hidup putriku, menghancurkan keluargaku, dan kamu hanya berpura-pura tidak tahu. Jika kamu ingin melindungi mereka, kamu harus memilih sisi mana yang akan kamu perjuangkan. Reza menatap Dharma dengan tatapan yang tak kalah tajam. Aku tidak pernah ingin menghancurkan hidup siapapun. Aku hanya ingin Aisyah dan Astuti hidup bahagia. Tapi jika kamu terus memaksakan ini, kamu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Dharma terdiam sejenak. Kamu pikir ini semua tentang kamu dan mereka? Kamu salah, Reza. Ini tentangku, tentang hakku atas segalanya. Percakapan itu berlanjut dengan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, saat Dharma mulai bicara tentang sesuatu yang lebih gelap, Reza akhirnya menyadari bahwa masalah ini lebih dalam dari sekadar kebencian dan balas dendam. Ada rahasia yang belum terungkap, yang mungkin bisa mengubah segalanya. Apa yang kamu sembunyikan, Dharma? Tanya Reza dengan suara berat. Kenapa kamu begitu ingin menghancurkan kami? Dharma tertawa sinis, sebelum akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Kamu benar-benar tidak tahu, kan? Aisyah bukan hanya anakmu, Reza. Dia adalah darah dagingku. Kata-kata itu menghantam Reza seperti petir. Matanya terbeliak, dan tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Apa yang kamu katakan? Suaranya hampir tak terdengar. Dharma menyandarkan punggungnya di kursi, tersenyum lebar. Ya, Reza, Aisyah adalah anakku. Aku yang memutuskan untuk memberinya kesempatan hidup, dan aku yang memutuskan siapa yang pantas berada di dekatnya. Kamu mungkin telah memberi hatimu, tetapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Reza terpaku, tak bisa berkata-kata. Segala yang ia percayai tentang keluarganya, tentang hubungan antara dirinya dan Aisyah, seakan runtuh dalam sekejap. Jika benar apa yang Dharma katakan, maka seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan besar. Di rumah, Astuti menunggu dengan cemas, tidak tahu apa yang sedang terjadi antara Reza dan Dharma. Hatinya berdebar-debar, merasa bahwa sesuatu yang besar dan tak terduga sedang terjadi. Tak lama setelah itu, Reza pulang, wajahnya pucat, dan matanya kosong, seolah baru saja menghadapi kenyataan yang terlalu berat untuk ditanggung. Ada apa, Reza? Astuti bertanya dengan suara gemetar. Apa yang terjadi? Reza menggelengkan kepala perlahan, air mata mulai menggenang di matanya. Astuti, kita harus bicara. Aku baru saja mengetahui sesuatu yang akan mengubah segalanya. Reza terdiam, wajahnya memucat dan tubuhnya tampak lemas seakan segala kekuatan yang dimilikinya terkuras habis. Astuti yang berdiri di hadapannya merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Matanya tidak bisa lepas dari tatapan kosong Reza yang penuh keraguan dan kepedihan. Ada apa, Reza? Tanya Astuti dengan suara bergetar, mencoba menenangkan dirinya meski hatinya sudah dipenuhi ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Reza akhirnya mengangkat kepala, menatap Astuti dengan penuh kesedihan. Aku baru saja mendengar sesuatu yang tidak pernah aku duga, Tuti. Sesuatu yang membuat aku merasa dunia ini sudah berbalik melawan kita. Astuti merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Apa yang kamu maksud? Tanyanya, semakin tidak sabar. Reza menggenggam tangannya dengan erat, seolah berharap sentuhan itu bisa memberi kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran yang begitu berat.
Aisyah, Tuti, Aisyah bukan hanya anak kita. Dia adalah anak Dharma, ayah Inara. Astuti terkejut. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar. Ia mundur beberapa langkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Apa maksudmu? Itu tidak mungkin. Reza menundukkan kepalanya, merasa cemas atas reaksi Astuti. Aku juga tidak ingin percaya, Tuti. Tetapi Dharma mengatakan padaku bahwa Aisyah adalah anaknya. Selama ini, dia yang memutuskan hidupnya, dan dia yang memberikan kesempatan hidup pada Aisyah. Astuti terpaku, hampir tidak bisa bernapas. Jadi, Aisyah bukan anak kita. Suaranya hampir hilang. Reza menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa sakit yang menyusup dalam setiap kata yang harus ia ucapkan. Itu yang dia katakan, Tuti. Selama ini, aku merasa menjadi ayah Aisyah. Tetapi kenyataan ini, jika benar, maka kita telah dibohongi oleh Dharma sejak awal. Astuti merasakan dunia sekitarnya berputar. Aisyah, anak yang telah ia rawat dengan sepenuh hati, yang telah ia cintai seolah anaknya sendiri, kini tampak seperti milik orang lain. Segala pengorbanan, setiap tetes air mata yang ia curahkan, kini seolah sia-sia. Air mata mulai mengalir di pipi. Astuti, ia tidak bisa menahan diri. Kenapa dia tidak memberitahukan kita sebelumnya? Kenapa harus seperti ini? Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Reza menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Aku tidak tahu, Tuti. Mungkin itu bagian dari permainan yang Dharma ciptakan. Semua ini seperti sebuah perangkap. Kedua insan yang telah melewati begitu banyak cobaan bersama kini merasa cemas, terperangkap dalam kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Astuti menyandarkan tubuhnya ke dinding, hampir terjatuh. Jika dia memang anak Dharma, apa yang harus kita lakukan sekarang, Reza? Aku tidak tahu, Tuti, jawab Reza dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Aisyah. Aku sudah menganggapnya sebagai putri kita. Tetapi jika Dharma benar, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan ini. Astuti menatap Reza dengan air mata yang terus mengalir. Tapi kita sudah berjanji untuk menjaga Aisyah. Apakah semuanya akan berakhir hanya karena satu pengungkapan seperti ini? Hening meliputi ruangan. Mereka hanya saling memandang, berusaha menemukan jawaban dalam kekosongan yang ada. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang, seolah menggema dengan kesedihan yang terpendam. Namun, di dalam, sebuah keputusan besar harus dibuat. Astuti akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Reza dengan penuh keteguhan. Aku tidak peduli siapa ayahnya, Reza. Aisyah adalah anak kita. Aku akan terus menjaganya, meskipun kenyataan ini menghancurkan kita. Reza terdiam, mengamati mata Astuti yang penuh semangat. Ia merasa segelap apapun kebenaran yang terungkap, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah pada Aisyah. Namun, saat mereka berbicara tentang masa depan, suara pintu yang terbuka perlahan mengejutkan mereka. Aisyah berdiri di ambang pintu, mata kecilnya memandang mereka dengan kebingungan. Ayah, Ibu, kenapa kalian menangis? Tanya Aisyah dengan suara lembut, tak tahu apa yang sedang terjadi di dunia orang dewasa. Astuti dan Reza saling menatap. Dalam hati mereka, ada rasa takut yang sangat besar, takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan, dan yang paling menakutkan adalah melihat Aisyah terjerat dalam badai ini. Aisyah, sayang, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, jawab Astuti, meskipun hatinya terasa hancur. Ibu dan ayah hanya sedikit lelah. Kita semua akan baik-baik saja. Namun, dalam hati kecilnya, Astuti tahu bahwa jawaban itu hanya sementara. Tidak ada yang bisa menghentikan arus kenyataan yang datang, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang.